Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Melters, welcome to Hotspot. Hospital Zone Podcast. Masih bareng kita sama-sama di acara Ngabuburit Sehat. Yeay. Jadi mungkin di sini bareng sama kita di dokter internship ya, Rumah Sakit RS Melati. Mau ngebahas tentang sebenarnya jadi fokus poin di sini motivasi dari anak dalam menjalankan ibadah puasa, teman-teman. Jadi apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan orang tua supaya anaknya bisa semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mungkin sekalian juga sharing gimana pengalaman kita pribadi ketika kecil belajar dan berproses untuk menjalankan ibadah puasa ini. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai perbincangan saat ini kali ini. Oke. Jadi Iya. silahkan Dokter Iya. Bianca kayaknya udah mau nanya nih. Iya, mau Penasaran banyak nih. bertanya-tanya nih karena kan dokter-dokter semua di sini kan sedang berpuasa juga. Tentunya pas waktu kecil nih, Dok. Kalau misalnya pas waktu kecil itu kan kita sekarang mau bahas tentang trik-trik beribadah puasa waktu masa kecil. Sebenarnya apa sih, Dok, yang bisa membuat anak-anak tuh supaya bersemangat dalam berpuasa? Ada nggak sih, Dok, kira-kira yang bisa membangun supaya mereka pengen nih puasa gitu? Kalau sebenarnya kalau untuk gimana ya, untuk membangun motivasi ya, Dok. Dari mulai kita kasih pengertian dulu mungkin ya, Dok, gitu. Kita kasih pengertian dulu, maksudnya ini yang namanya puasa tuh seperti ini loh gitu. Namanya berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, tapi juga menahan nafsu gitu kan. Terus ya namanya anak kecil kan pasti tricky ya. Iya. Kayak namanya kan pasti belum ngerti lah ngapain benar, apa harus kayak benar. gitu, harus kayak gitu. Nah, tapi justru di masa-masa kecil yang kayak gini tuh jadi masa-masa yang krusial juga untuk kita tanamkan hal-hal Pemahaman gitu ya, Dok. betul. Jadi kita coba kasih pengertian, kita kasih ilmu baru gitu untuk tentang segalanya lah yang berhubungan dengan puasa. Mungkin ada yang mau ditambahin nggak, Dok? Benar. Mungkin menurutku sosok orang tua juga jadi penting karena lebih baik memberikan contoh dibandingkan menasihati. Benar. Jadi selain memberikan pengertian tadi mengenai pentingnya puasa atau ibadah yang lain-lain, orang tuanya itu harus menjadi sebuah figur yang cocok untuk hal itu gitu. Jadi orang tua juga memiliki peranan yang penting sebagai contoh buat anak-anaknya. Menurutku kayak gitu sih. Peran orang tua ya. Iya. Dan Jadi juga contoh utama yang dilihat kan orang tuanya. Peran Yang penting yang- lah ya Iya. berarti. Dan juga orang tua juga bisa motivasi kita, anak-anak gitu kan. Motivasi secara misalnya kalau anak puasa, ibunya bisa bikin makanan yang dia suka, Dia suka supaya semangat Biar gitu semangat ya. ya. semangat, atau cara lainnya juga sepanjang hari bisa dikasih aktivitas gitu, bisa sosialisasi dengan orang lain juga. Ngisi waktu lah ya biar dia juga nggak Ngabuburit terlalu lah. Iya, biar dia nggak terlalu fokus sama puasanya itu sendiri sih. Gitu. Iya benar-benar. Ada lagi nggak sih, Dok, kalau misalnya itu? Apa ya, kayaknya sih cukup dari mulai dari tadi benar Dokter Akna Iya. bilang dari orang peran tuanya, orang tua juga tuanya, ya. terus bagaimana orang tuanya itu Ngasih sendiri pengertian. ngasih pengertian supaya dibangun lah si anak-anaknya itu. Mungkin untuk- bisa juga kali ya kalau misalnya persiapan mau buka diajak gitu, ayo kita bikin Jalan-jalan, atau Bisa pas lagi diikut sertakan jadi gitu terlibat ya. ya anak-anaknya untuk semangat juga. Nah, terus tadi kan juga salah satunya ngomongin tentang memberikan pengertian kepada anak tentang berpuasa. Sebenarnya seberapa penting sih memberikan pengertian kepada anak-anak tentang puasa itu seperti apa, tujuannya apa, dan bagaimana? Menurutku ya, pemberian pengertian itu hal yang dasar. Cuman di sini peranan orang tua tuh harus tahu bahwa anaknya tuh masih anak-anak. Jadi pemberian pengertiannya tuh harus disesuaikan
dengan Pola pola pikirnya pikirnya dari anak-anak itu sendiri. Jadi jangan terlalu menekan, jangan terlalu ini. Kewajiban orang tua memang mendidik. Salah satunya mendidik untuk agamanya ya, kayak gitu. Jadi pemberian pengertiannya itu harus dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anaknya, kayak gitu. Kayak ya pentingnya puasa tuh kayak gini di bulan puasa tadi yang sudah dibilang, selain nahan lapar, nahan juga hawa nafsu gitu ya. Kurangin marah-marahnya, pundung-pundungnya ke Iya. anak-anaknya kayak gitu. Pundung. Ya itu kan anak-anak kadang-kadang emang suka rewel, Iya. suka ya emosinya Jiwanya masih masihnya belum ini lah ya. kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah apa ya? Pola asuh lah ya Mm. untuk ke anak-anaknya supaya bisa itu mengerti tentang pentingnya puasa itu kayak gimana untuk nilai-nilainya, tapi disesuaikan Oke. dengan kemampuan anaknya. Mm. Kayak Berarti gitu. itu disesuaikan juga dengan usia anak juga kali ya, Benar, Dok? Iya ya? juga ya. benar, harus disesuaikan. Kita nggak mungkin bicara untuk anak 5 tahun dengan segembleng hadis-hadis dan lain-lain kan. Nggak mungkin kayak gitu, atau Adanya. anak 7 tahun dengan materi yang Iya, luar biasa, iya. karena Kayaknya saya itu sendiri juga tadi belum. iya, dunia anak kan dunia bermain. Jadi Benar. gimana orang tuanya tuh bisa ngemas nilai-nilai agama yang masuk ke dunianya kayak Mm. gitu. Menurutku Biasanya sih kayak umur gitu. berapa sih dok mulai belajar berpuasa tuh untuk anak-anak? Mungkin kalau kita beda-beda ya. Beda-beda. Aku beda-beda sih SD sih Oh, SD. belajar Sama-sama. 6-7 tahun. Mungkin tapi kalau itu nanti balik ke ada tradisi dari setiap daerah juga beda-beda sih, Dok. daerah, Atau tergantung enggak juga ya. atau enggak kayaknya kalau yang kemiripan kita sih ada yang namanya puasa beduk, ya, Beduk, Dok. Oh, Nah, puasa beduk Atau enggak tuh? puasa setengah hari itu Yap, yap. biasanya. Oh, Gitu. jadi puasanya setengah hari dulu. Jadi itu tuh belajar pelan-pelan untuk anak-anak untuk mengerti dulu ya puasa tuh seperti apa. kayak Benar. dicoba Puasa dulu beduk. gitu kan, daripada kan Oh. kita puasa langsung dari subuh sampai maghrib kan itu kan lumayan berat. Kita aja yang dewasa itu kan Ih, ngerasa Iya. godaan di mana-mana. Setiap saat godaan. nah gimana anak kecil aktivitasnya Benar, benar, trikilan gitu kan. Nah, jadi bisa Mulai dulu lah. dilatih tuh dari mulai misalnya dia puasa dari subuh sampai zuhur dulu atau sampai Semakin hari asar. semakin Yap, panjang yap. ya. Kayak gitu. Dan Menarik mungkin banget. sebelum di bulan Ramadan masuk ke bulan puasanya bisa juga dilatih puasa-puasa sebelum bulan Ramadannya kayak gitu. Oh Puasa-puasa iya, sebelum bulan Ramadan. oke. Nah, menarik tuh dok. Jadi kan kalau misalnya anak-anak tuh kan, ya tadi ya udah disebutin dokter Akna, dokter Syafira, dokter Jihan. Kalau misalnya jiwanya masih ingin bermain, masih belum ngerti lah. Walaupun kita memberikan pemahaman juga nggak mungkin sekali langsung anaknya mengerti gitu. Nah, gimana sih dok kalau misalnya anak-anak itu belum siap dengan yang namanya berpuasa? Belum siap ya. Mm-mm. Ya kita berarti harus mikir apa ya, pendekatannya kali ya, Dok. Kita pendekatannya Mm-mm. kita atau enggak approach-nya kita harus cari approach yang sesuai dengan si anaknya itu sendiri. Apakah dengan cara kita tadi ya diajarin puasa per berapa jam dulu, Mm-mm. atau mungkin kita kasih motivasi yang tadi dokter Jihan bilang, kalau ayo kalau misalnya kamu puasa nanti buka mama masakin masakan Yang kesukaan disukain kamu, ya, gitu. jadi lebih semangat gitu ya Yap, dok. gitu. Kalau dan eh, kalaupun memang anaknya belum ready, belum siap, ya kita nggak bisa juga sih ya, Dok, maksain Iya, mereka. karena menurutku ya namanya anak-anak, syaratnya buat puasa kan wajibnya tuh akil balik tuh Oh, untuk oke. laki-laki dan perempuan. Kalau Mm-mm. masih belum ada di akil balik tuh ya masih harus tetap belajar. Bukan berarti nggak jangan nggak bolehin sama Mm-mm. sekali kayak gitu ya. Mm-mm. Tetap harus diberikan pengertiannya, pentingnya gimana kayak gitu. Jadi Iya, disesuaikan dengan kapasitas si anaknya ya. itulah. Anaknya gitu. mampunya Jadi sampai kembali ke mana. anak-anaknya masing-masing ya. Bener. Dok, ya. Itu tadi karena orang tua yang lebih paham anaknya kayak gimana Mm-mm. kayak gitu. Nah, tadi kan ngomongin tentang memotivasi. Kalau misalnya dari ini gimana sih dok? Kalau misalnya anak-anak tuh perlu nggak sih diberikan reward ya supaya mendorong mereka untuk mau berpuasa? Sebelum menjawab. Reward ataupun pujian Mungkin gitu. Dok. kalau dulu dokter Akla gimana? Pas Iya, lagi dulu awal gimana? belajar, apakah ada sistem reward kayak gitu, Dok? Nggak ada sih aku dulu. Nggak Dulu ada. aku ya itu kenapa aku bisa bilang memberikan contoh lebih baik daripada menasihati itu karena aku ngelihat orang tua Orang aku, tua. kakakku pada puasa, Iya, masa aku jadi- enggak. Jadi akunya ke bawah Oh. sendiri Sama gitu. sama. Jadi nggak pernah tuh ya dok ada yang namanya reward atau Kalau dikasih aku ya. sesuatu. Iya Kalau ya. dokter Jihan tadi Kalau aku gimana? sih
lumayan sama Akna, soalnya kayak aku selalu ngeliat kakakku kan, kakakku puasa, terus aku kayak yaudah deh aku ikutan. Jadinya ikutan. Oke. Karena sebatas itu aja dulu, karena dulu kan nggak ngerti ya sebenarnya puasa tuh buat apa, ngapain juga kan masih kecil, jadi Iya. cuman malu aja ngelihat Iya, ayah iya. gitu masa puasa, masa nggak puasa kayak Iya, gitu. iya. Belajarlah gitu sedikit-sedikit kayak gitu. Cuman mungkin kalau di rumah mau memberikan tadi yang dibilang ya, reward atau apapun itu sebenarnya tidak dilarang juga, nggak masalah Boleh-boleh juga. saja ya. Karena tujuannya kan kita buat belajar untuk motivasi anak. Cuman harus tetap diberikan pengertian tuh bahwa yang tadi ya, Tujuan puasa Bahwa itu tujuan balik puasanya bukan apa? hanya ya. Iya, dan Tuh. puasa itu bukan hanya karena kamu bakal dapet mainan, bener. tapi ya balik lagi Pembelajaran Fokusnya nilainya. pada dasarnya bukan di ya, rewardnya iya, gitu lah ya, Dok. benar. jangan Oh. berfokus di sana. Bukan di Oke. rewardnya yang Yap, di, yap, tapi nilai-nilainya, Nilainya. prosesnya yang harus dinilai kayak gitu. Tapi itu balik masing-masing Iya, ke kembali teman-teman, lagi ke ya. orang tuanya kayak gimana. Nah, untuk anak-anak itu kan ada istilahnya dunianya tuh dunia bermain gitu dong. Nah, gimana sih cara menciptakan suasana yang menyenangkan di saat bulan puasa ini? Karena kan mereka hobinya main, keliling-keliling, pokoknya belum seserius itu gitu. Nah, gimana sih caranya menciptakan suasana yang buat mereka tuh fun gitu? Oke. Mungkin kalau menurut aku kita coba bikin fokusnya si anak ini jangan ke puasanya dulu gitu. Oke. Maksudnya kayak oke berpuasa tapi kita coba misalnya isi waktu luang mereka dengan hal-hal yang lain gitu kan. Jadi kan biasanya kalau lagi bulan Ramadan gini sekolah pulangnya bisa lebih cepat kan itu Dok. Iya, Nah, iya. kalau misalnya dengan waktu luang yang kayak gitu bisa tuh orang tuanya kasih apa ya aktivitas, misalnya silahkanlah mau bermain yang lain atau nggak mungkin maunya di rumah aja fokus ke baca buku or mau melakukan ibadah yang lain terserah, tapi gimana ceritanya si orang tua ini pinter-pinternya untuk apa ya mengatur atau mengarahkan si anak supaya kamu nggak usah mikirin puasa gitu, kamu gitu nggak usah ya. mikirin puasa. Lebih ke distraksi Ya jatuhnya. betul, kita coba distraksi gitu kan. Jadi kalau misalnya diharapkan kalau si anaknya terdistract gitu kan, ada kegiatan lain, ya waktu tahu time flies gitu kan. Jadi Jadi kan tahu-tahu tiba-tiba kerasa. udah ya tahu-tahu udah jadi buka gitu. oh iya. Dan sih aku setuju banget sih sama hal itu, kayak ngelakuin hal yang anak suka. Dulu tuh aku seneng banget main bola. Oh, waktu Jadi, kecil tuh udah. Ya, waktu belajar puasa tuh emang jam-jam lapar tuh emang habis duhur tuh ke bawah, wah aduh udah capek banget. Jadi sehabis asar tuh biasanya ayah ngajak keluar nontonin bola-bola Tarkam tuh. Jadi nggak kerasa. Bola-bola- Iya, iya. Bola-bola tarkam. Bola-bola Tarkam, Apa itu? pertandingan bola Apa Tarkam. itu? Dari lihat banget ya, kayaknya. Karena kita baru pertama kali denger Betul, ya. betul, betul. Iya, gue Bener. Pertandingan bola antar kampung. iya, iya, oke. Astaga. Terus mohon maaf kita beneran nggak tahu. Iya, iya. Jadi To learn every day guys. itu jadi dulu karena aku suka banget bola kan, diajakin ayah nonton bola tuh sambil kelilingnya itu. Mungkin teman-teman di rumah atau orang tua di rumah bisa bisa ngajakin anaknya melakukan Melakukan hal hal yang yang mereka dia suka. suka ya, hal yang dia Iya suka. benar. Kayak gitu supaya ya itu, selain kalian ngerasa waktunya nggak ini juga ya, maksudnya bukan cuma buat anak yang ngerasa waktunya tiba-tiba udah selesai ya, time flies gitu, tapi kalian juga bakal ngerasa gitu orang tuanya, oh tiba-tiba udah kayak gini, dan tambahan lagi bisa ngerasa dekat, bisa lebih ngerti lagi sama anaknya. Ada Oh iya, bonding ada ya, bondingnya. bonding. Dan mereka seneng ya jadinya kayak oh iya ternyata selain saat ibadah puasa tuh aku bisa kayak gini, kayak Iya, gini benar, gitu benar, ya. benar. Ada perubahannya. Atau mungkin Setuju bisa jadi dijadiin kayak tradisi juga nggak sih Dok, mungkin di dalam keluarga, misalnya kalau misalnya puasa aku biasanya kalau sore-sore gini nanti diajak tadi kayak Diajak bilang, ayah diajak ayah pergi pergi. atau diajak Bola. mama ke sini gitu ya. Something Ini to look forward to. Ya Benar, benar. Something to look forward to. Oke. Nah, berarti mengapa sih Dok penting untuk mengajak anak-anak untuk beribadah puasa? Balik lagi ya mungkin ya, menurutku ya, Mm-mm. dasarnya kan ibadah. Jadi segimanapun kita nanti ngerangkul anaknya, jangan lupa nilai-nilai yang harus disampaikannya gitu loh.
dasar-dasarnya ya, Dok, ya. dasar-dasarnya. Jadi kenapa kamu tuh ikut puasa tuh karena apa, dengan apa, gimananya itu tuh nilai-nilai yang penting yang menurutku yang harusnya lebih apa ya? Lebih diberikan ke anak tuh itu penjelasan pengertian. Jadi biarkan anak tuh melakukan puasanya, belajar puasanya dimulai dari dirinya sendiri gitu. Kayak gitu. Bukan cuman puasa aja tapi konteks ibadah secara luas lah ya. Mau itu tentang sholat dan lain-lain. Jadi anak tuh bisa lebih paham, lebih mengerti dari dirinya sendiri tuh. Kayak gitu. Dengan melihat contohnya tentunya. Karena kalau udah dari biasanya kalau udah dari emang kemauan diri sendiri itu pasti feels-nya akan Berbeda Benar, ya. pasti istilahnya apa ya? Fondasinya kuat lah. Teguh nanti anak tuh. Jadi lebih paham, lebih mengerti. Kayak gitu. Mungkin memang Menurutku gitu tricky ya, Dok, ya untuk anak-anak memulai Ibadah ibadah dan berpuasa lain-lain. karena dunianya mereka masih dunia bermain, Setuju. inginnya main, Benar. belum tahu dan mungkin memberikan pemahaman juga nggak mungkin sekali langsung anak-anaknya mengerti. Benar Ya, banget. itu juga melibatkan peran orang tua, mungkin peran di orang sekitarnya juga. Karena kayak tadi Lingkungannya. dokter-dokter kan kayak ngelihat kakak, ngelihat ayah, ibu udah berpuasa kayaknya mau ikut gitu. Itu ya dokter, Pak. Setuju sih, lingkungan juga lingkungan ya. berpengaruh banget. Dan over time jadi kemauan kita sendiri untuk berpuasa. Akhirnya itu. ya. Terbangun Iya. Membangun keinginan kemauan itu ya, yang iya. harus Dan belief mereka juga. tapi jangan menghilangkan bahwa mereka anak-anak juga ya. Benar. Kayak gitu. Jadi jangan menghilangkan mereka anak-anak tuh maksudnya jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu ditekan karena kita semua tahu anak-anak punya dunianya sendiri pola dan Membuat dari dunia dunia situ juga bisa berkembang. gitu. Benar. Membuat suasananya menyenangkan mungkin mungkin, ya. kayak Bikin gitu. fun. Fun. Something to look forward to. Benar banget. Itu sih menurutku. Paling itu aja ya. Iya. Yang kita Kayaknya bisa. sih udah ya karena kalau misalnya Karena kita belum punya anak juga. Bener sih. Kita belum punya anak juga. Jadi kita cuma merecall Sharing dibikin- pengalaman mau kita ya benar beberapa banget. puluh tahun ke belakang ya. yang di rumah boleh share pengalamannya Bener. sama anak-anaknya di Iya. rumah tuh Gimana? gimana di komen bawah. Di komen bawah boleh. gimana tuh caranya. Jadi Ya kan pasti bisa. beda-beda menarik Betul, lah ya. betul. Jadi kan kalau misalnya share komen kan siapa tahu jadi banyak manfaat. belajar. Iya, kita Apalagi- juga bisa belajar ya. Betul, betul, Apalagi betul. tiap zaman pasti beda-beda kan. Iya. Di zaman apa ya? Tarkam saya bilang. Sepak bola antar kampung. Bener banget. Oke, Melteres paling itu dulu yang bisa kita sharing nih ya Iya. hari Iya. ini. Luar biasa. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe. See you. Bye-bye.